Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Arina Yunia Majid, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 256 Jakarta. Saat ini saya ditemani oleh Bapak Wahidin. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 256 Jakarta, dan juga teman saya, Ibu Luciasri Ciki, CKP Angkatan 10 dari SMP 256 Jakarta. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1 mengenai dilema etika dan bujukan moral. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, kembali ke prinsip saya selaku pemegang jabatan di institusi sekolah ini. Saya bertekad yang pertama bahwa jabatan ini adalah amanah yang kemudian dalam tugas dan tanggung jawabnya juga saya harus bisa mengedepankan kebijakan-kebijakan yang mendukung dalam peningkatan pendidikan. Tentu saja dilema etika yang ada muncul biasanya antara kepentingan pribadi dengan kepentingan misalnya kelompok dan kepentingan pendidikan, kepentingan yang lebih luas kadang-kadang memang muncul. Saya secara pribadi memang sudah bertekad bahwa amanah yang saya emban ini sedapat mungkin berjalan sesuai dengan etika yang ada, aturan yang ada, ya berusaha sedapat mungkin untuk tidak melanggar etika-etika yang ada. Walaupun pada kenyataannya tetap saja tadi saya katakan pada praktek pengambilan keputusan biasa memang ya muncul akhirnya ya mana yang harus didahulukan ya. Kadang-kadang bisa jadi ya kita sedikit menyimpang atau melanggar etika, tetapi itu yang mungkin lebih baik ya, keputusan lebih baik walaupun sedikit mungkin wah ini tidak sesuai dengan regulasi nih ya. Ini yang memang yang saya katakan dari tadi, ada kebijakan-kebijakan tertentu yang pada tataran pelaksanaan implementasinya itu sulit dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Baik Bapak. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, baik. Untuk keputusan yang memang tidak yang pertama saya langkah-langkah awal adalah mempelajari kasusnya dulu ya. Artinya akar permasalahannya apa, kemudian saya tidak mengambil keputusan secara sepihak, tetap kita cari informasi-informasi yang benar dulu, ya, kemudian kita diskusikan dengan tim untuk pengambilan keputusannya. Baik Bapak. Kemudian Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, Pak? Ya. Karena kita kerja tim ya, jadi tetap kita bicara bersama tim berkenaan dengan kebijakan-kebijakan itu. Langkah-langkah yang kita ambil pertama adalah cari akar permasalahannya, bagaimana anak ini kok bisa seperti ini, komunikasi dengan keluarga, ya, bagaimana kondisi keluarganya, permasalahan yang biasa dihadapi kan yang akhirnya kita repot itu. Anak-anak yang bermasalah kadang-kadang berasal dari broken home, ya, gitu ya, bukan dari anak-anak yang normal lah bahasa kita ya. Bahasa anak normal biasanya nggak masalah. Jadi langkah itu kita pelajari, kemudian kita menganalisa seandainya anak ini harus diberikan sanksi apa yang cocok, ya. Kemudian seandainya tidak mau dipertahankan di sekolah kita, juga kita upayakan dampak
bagi teman-temannya dan sebagainya ya. Ya, mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang ini, komunikasi yang jelas, komunikasi dengan semua pihak supaya masa depan Nana ini nggak tertutup dengan keputusan kita. Jadi kita membuat keputusan yang ya membuka lebar anak-anak kita untuk bisa melanjut, untuk bisa berpendidikan, untuk bisa bersekolah, sehingga ya bahasanya walaupun tidak di sekolah kita, tapi di institusi lain, di tempat lain, mereka mungkin lebih bisa berkembang. Intinya ke sana. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Ya, yang paling saya anggap efektif satu adalah keterbukaan, ya, saling komunikasi. Ya, jadi pertama keterbukaan, saling komunikasi, kemudian yang berikutnya adalah tidak ada unsur-unsur pribadi, ya, jadi sentimen pribadi dan sebagainya itu dikesampingkan. Ya Pak, tantangan ya Pak, yang tadi kita bicarakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema tadi. Yang pertama itu saat Bapak mengambil keputusan ada pihak-pihak yang tidak menyukai. Ya, kemudian Pak. Ya, artinya kondisi ini yang memang menjadi tantangan kita merubah mindset atau budaya lama yang kadang-kadang sudah ya mengakar, atau itu kan agak susah ya, tapi seiring berjalannya waktu, saya kira dengan perubahan mindset, dengan hal-hal yang ya sifatnya menjalankan kebijakan, ya insya Allah bisa berubah lah. Oke, lanjut ya Bapak ya. Dalam menyelesaikan masalah kaitan kasus dilema ini Pak nih, apakah Bapak punya aturan atau jadwal mungkin ya, maksudnya begini, langsung kasus itu diselesaikan tepat pada hari itu juga, ataukah memang dijadwalkan dengan prosedur-prosedur yang ada gitu Pak? Baik, berkenaan dengan kasus-kasus dilematik yang ada, tentu kita punya prosedur ya, punya SOP yang dijalankan oleh teman-teman tim. Kemudian juga kalau kaitannya dengan kesiswaan, kaitannya dengan guru, kita juga punya tim bimbingan yang kita harus paham betul bahwa bimbingan tidak hanya melayani siswa juga, tapi juga bimbingan melayani guru yang dalam hal ini bermasalah juga. Ada SOP, ada penjadwalan juga, ya. Supaya apa, dengan SOP yang ada, dengan penjadwalan yang ada, kita tidak tiba-tiba harus mengambil keputusan yang boleh jadi nanti keputusan yang diambil nggak menyeluruh, tidak tepat ya, sehingga perlu ada upaya-upaya itu ya. Artinya kita ajak ngobrol dengan teman-teman tim, kita ajak ngobrol dengan mungkin kalau ada kaitannya dengan instansi terkait, misalnya pihak di luar yang terlibat ya, kita juga harus menggali informasi juga dari pihak-pihak terkait itu ya. Jadi tidak harus hari itu selesai, tapi tetap kita punya perencanaan agar apa yang kita putuskan betul-betul sesuai dengan kebijakan yang terbaik gitu ya, baik bagi yang memutuskan dan baik juga yang diputuskan. Intinya itu ya. Oke, nah Bapak, adakah ini ya faktor-faktor atau seseorang itu yang bisa membantu, mempermudah dalam Bapak mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema ini? Ya, itu pasti ya, karena saya secara pribadi punya keterbatasan baik secara langsung maupun informasi-informasi yang sifatnya pribadi kan, pasti ada pihak-pihak yang harus kita ajak untuk. Nah, ini penting supaya apa yang saya putuskan tidak salah, tidak makin memperkeruh masalah dan sebagainya ya. Mungkin bisa jadi ya apa yang saya dapatkan juga dari satu informasi kan belum lengkap atau masih salah, maka ada banyak bagian atau orang-orang yang kita libatkan
Ya, yang pertama di internal kita ya tentu ada tim manajemen, ada wali kelas, kemudian di eksternal orang tua atau pihak-pihak yang terkait, misalnya kalau masalah kenakalan anak-anak bisa dengan pihak kepolisian atau juga pihak masalah kesehatan bisa dengan pihak puskesmas. Itu adalah komponen-komponen yang bisa kita ajak untuk membantu. Ya, semakin lengkap informasi yang kita dapatkan akan mempermudah kita mengambil keputusan yang tepat. Baik, Ya. pastinya ada ya, Ya, Pak ya. ada. Oke, dari semua yang sudah Bapak sampaikan, dari semua kasus, dari semua penanganan dan banyak hal tadi, pembelajaran apa sih yang memang Bapak benar-benar petik dan itu sangat bermakna di dalam menjalankan tugas, terutama juga pengalaman-pengalaman di dalam pengambilan keputusan, Ya. terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika ini. Ya, baik, bahwa setiap jabatan itu ada tantangan-tantangannya. Setiap yang kita kerjakan pasti ada. Setiap pekerjaan ada resikonya, ya. Semakin amanah yang ditanggung dibebankan makin besar, biasanya memang resikonya itu semakin besar. Ya. Itu terima kasih. Sudah berdiskusi. Mudah-mudahan diskusinya bermanfaat bagi teman-teman dalam rangka guru penggerak ya. Terima kasih. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Nurul. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Bapak sudah meluangkan waktu dengan saya juga Ibu Nurul untuk wawancara yang singkat ini. Saya rasa walaupun wawancara ini singkat, banyak hal-hal yang bermanfaat, banyak hal-hal baik dan perbincangan cukup produktif gitu ya Pak, dan semoga ini juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak sebagai kepala sekolah, Bapak Wahidin, tetap sehat, tetap Amin. optimis gitu ya, tetap amanah, menjunjung tinggi integritas, dan yang paling utama adalah selalu mengandalkan yang di atas gitu. Ya Bapak, terima kasih. Sama-sama, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Bu Lucia Sri Rezeki, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 256 Jakarta, dan teman saya Nurul Arina Yunia Majid dari SMP Negeri 256 Jakarta dan juga CGP Angkatan 10. Nah, kami di sini berdua bersama nanti Ibu tercinta. Beliau adalah kepala sekolah dari SMP 193 Jakarta. Kami akan mengadakan wawancara terkait dengan tugas kami di modul 31 pengambilan keputusan bagi pemimpin pembelajaran. Assalamualaikum Bu Rin. Waalaikumsalam. Ya Bu Lucy, Bu Arina. Apa kabar Bu Rin hari ini? Alhamdulillah. Gimana Ibu berdua? Sehat? Sehat. Sehat, amin. Senang bisa ketemu kembali ya. Ya, salam dulu dah. Salam saya. Iya. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Oke, baik. Bu Rin, kami berdua di sini ingin nanti kaitan dengan tugas kami wawancara, yaitu kaitan dengan modul yang kami pelajari saat ini di 3.1, yaitu wawancara dengan beberapa kepala sekolah. Nah, salah satunya dengan Ibu Rin yang hari ini kami ingin aja untuk berbincang-bincang sejenak gitu ya Bu Rin ya. Itu mengenai praktek pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana sih dalam menjalankan tugas ini supaya setiap kasus itu bisa terselesaikan dengan baik? Bagaimana cara Ibu itu
mengidentifikasi kasus-kasus itu ini dilema etika ataukah bujukan moral, itu Ibu. Iya. Selalu memang ada dua hal yang perlu kita bedakan dan treatmentnya juga berbeda gitu ya. Kalau misalkan dia kebajikan melawan keburukan, itu sudah jelas ya. Kita bisa lakukan tindakan dengan tegas gitu ya. Tetapi kadang-kadang tadi dilema etika itu ya, satu sisi ini benar lawan benar gitu kan, benar lawan benar, ini pilihan gitu ya. Nah, kalau Burin itu tidak langsung ya, biasanya mengamati dulu. Seperti tadi keputusan yang pertama itu sudah 4 bulan, sudah dilakukan treatment, sudah secara personal, sudah, dan terus menerus ketika tidak berhasil maka kita harus lakukan alternatif lain gitu. Jadi menghadapi kedua kasus ini, kalau dia positif maka kita sebetulnya agak samar ya. Kalau benar gitu agak samar, tapi kalau yang jelas itu benar dengan yang salah. Terus ini Ibu, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di SMP 193 ini ya Burin ya, khusus untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini ya, yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana ini menindaklanjutinya Ibu, menyikapinya gitu? Di sini gunanya kita tim. Ya. Kalau Ibu Rin sebagai pemimpin saja ego, berarti menjunjung ego, egosentris, egois. Maka seorang pemimpin juga butuh tim. Tim ini tempat kita berdiskusi, gitu ya. Ketika ada satu persoalan, gitu ya, bagaimana nih kita menilainya? Karena di sini juga kebetulan kami ada 3 orang mantan kepala sekolah yang demosi di sekolah ini. Jadi itu Burin anggap itu sebagai sesepuh tempat kami bertanya, tempat kami meminta nasihat gitu ya. Jadi dalam situasi-situasi pelik, yang pertama dimintai pendapat adalah beliau-beliau gitu. Jadi di dalam memimpin juga kita tidak bisa ego sendiri, tapi kita ada tim yang bisa kita ajak untuk berdiskusi, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu tidak keputusan emosional, tetapi keputusannya sudah hasil dari diskusi gitu ya. Lanjut. Berarti kesimpulannya nih Burin, langkah-langkah atau strategi apa sih yang Ibu lakukan gitu ya dalam pengambilan keputusan ini supaya minimal lah pokoknya bisa tepat gitu ya. Tadi itu langkah-langkahnya ya, ketika mendapati satu permasalahan jangan langsung bertindak, tetapi kita lihat dulu, kaji, dianalisa dulu, diidentifikasi permasalahannya, diidentifikasi, dianalisa, kemudian tadi ada kolaborasi ya, berdiskusi dengan tim itu. Jadi langkah-langkah itu kemudian sampai di satu titik keputusan itu menjadi keputusan kolektif gitu, tidak lagi menjadi keputusan perorangan dari kepala sekolah gitu ya. Kepala sekolah boleh mempunyai satu pemikiran, penilaian sendiri, tetapi tetap itu kita bawa dulu kepada ruang diskusi. Nah, jadi kita harus, menurut Burin ya, lebih tepat kalau untuk masalah-masalah pelik itu sebaiknya kita jangan memutuskan sendiri. Sebaiknya kita berdiskusi, berdialog, perlu analisa, perlu segala macam gitu ya. Jadi tidak geradak geruduk ya. Iya. Kalau emosional, geradak geruduk itu biasanya hasilnya kurang bijaksana. Ya. Oke, sepakat. Oke ya. Iya, kalau secara emosional itu selalu kayak begitu. Burin, tentunya dalam menjalankan tugas itu tidak semulus yang kita dilihat orang harapkan gitu ya. Nah, kira-kira nih Burin,
apa sih tantangan yang dirasakan ketika harus mengambil sebuah keputusan terhadap kasus-kasus yang menjadi dilema tadi? Tantangan yang dirasakan, ya kalau sudah di level pimpinan, kalau menurut Burin jangan lagi ada perasaan aduh nggak enak ya. Jadi perasaan-perasaan tidak enak hati dan lain sebagainya yang kemudian nanti endingnya merugikan institusi, merugikan anak-anak, itu sebaiknya dihindari. Jadi lebih baik kita itu ketika mengambil keputusan, terutama di sekolah, ya tadi berpusat, berfokus kepada peserta didik, kepentingannya peserta didik, kan begitu. Nah itu yang harus kita pertimbangkan gitu. Jadi kalau misalnya seorang kepala sekolah lemah, nggak enak hati lagi, wah repot sekolahnya ya. Tapi tidak boleh juga terlalu diktator ya. Jadi semuanya itu kita kembalikan kepada kepentingan dari institusi sekolahnya. Baik, Ibu. Lanjut ke saya. Jika ini saya mau tanya, jika memang di 193 ini terjadi masalah dilema etika gitu Bu, cara Ibu menyelesaikannya bagaimana? Apakah langsung di tempat atau Ibu punya jadwal untuk menyelesaikan dilema kasus tersebut? Tergantung. Ya, tergantung. Kalau misalkan permasalahannya itu dianggap harus seketika diselesaikan, ya langsung di tempat. Tapi kalau misalnya itu sangat berat, ya, kemudian menyangkut personal, nah itu harus betul-betul tadi yang Ibu sampaikan, harus hati-hati, dianalisa dulu dan lain sebagainya. Cuma kalau cerita kemana-mana, nggak apa-apa Bu. Jadi semua itu tergantung situasinya ya Bu. Gitu. Tergantung situasi, iya. Bisa seketika kita selesaikan, bisa butuh analisa lagi, butuh diskusi lagi. Oke, baik Ibu. Kemudian Bu, dalam menyelesaikan masalah-masalah dilema etika tadi, apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam penyelesaiannya? Ya itu tadi, tim. Termasuk Ibu Rin diuntungkan punya 3 orang mantan kepala sekolah yang mereka jauh lebih bijaksana dalam pertimbangannya gitu. Jadi yang sangat membantu ya itu tadi tim manajemen ya, tim manajemen yang bisa memberikan pandangannya secara netral gitu. Oke, baik. Berarti semua kuncinya kolaborasi ya. Kolaborasi. Oke. Dari semua hal yang telah tadi saya sampaikan, Bu Lucy sampaikan, gitu, Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jangan gegabah dalam mengambil keputusan, gitu ya. Kita memang harus berhati-hati, harus berdiskusi dulu. Itu kata kuncinya dari tadi kan Ibu ya. Iya. Kata kuncinya diskusi berarti kolaborasi. Baik. Karena seorang pemimpin itu kalau dia bersolok karir, dia apa-apa memutuskan sendiri, nanti jatuhnya lebih kepada jatuh sendiri gitu. Tapi kalau dengan mendengar orang lain, kita tidak merasa bahwa kita paling benar. Gitu. Bisa jadi pendapat bahkan seorang anak pun gitu ya, bisa jadi pendapatnya benar gitu. Nah itu maka kita sebagai seorang pemimpin itu harus melebarkan pandangan dan memanjakan pendengaran. Jadi kita harus pandai-pandai mendengar, pandai-pandai juga mengamati, mencermati, mendiskusikan sebelum kita memutuskan. Baik. Jadi kalau simpulan yang sudah saya ambil dari percakapan kami tadi, bahwa sebagai seorang pemimpin itu tidak boleh menjadi pemimpin yang egosentris. Betul, ya Bu. Jangan egois. Ya, dalam memutuskan, dalam mengambil keputusan harus didiskusikan terlebih dahulu, harus dianalisa, kemudian kolaborasi agar keputusan diambil tepat dan baik. Gitu.
Mungkin iya sudah Ibu, saya akhiri wawancara tentang dilema etika dan bujukan moral dengan saya Bu Nurul dan Bu Lucy. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi Bu dalam keadaan sehat. Main-mainlah ke sini. Iya. Iya, rame-rame ke sini. Terima kasih Ya, ya Bu Ris, sama-sama, Bu untuk Lucy. waktunya, kehadiran Ya. yang penuh, diskusi yang bermanfaat dan produktif. Iya, amin. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga masih masih menyambangi diri. Selalu. Silaturahmi nggak boleh putus ya Bu. Malah kita yang mau silaturahmi. Oke, terima kasih Bapak Ibu, guru hebat, fasilitator semua. Demikian percakapan saya Ibu Nurul dan Ibu Lucy dengan Ibu Rin sebagai Kepala Sekolah Penggerak di SMP 193. Semoga dari percakapan ini kita bisa ambil nilai-nilai yang baik. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.